Selamat malam, teman-temanku yang aku cintai. Terima kasih sudah mampir ke channel Biang Gosip. Sebelum cerita kali ini dimulai, mohon tulis dong di kolom komentar dari daerah mana aja nih teman-teman suka dengerin cerita aku ini. Oh ya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk mari kita mulai ceritanya. Di tepi Laut Jawa Tengah yang biru, ada sebuah desa kecil nelayan yang diberi nama Teluk Harapan. Desa yang sederhana, tapi penuh kehangatan. Rumah-rumah kayu berdiri rapi di sepanjang pantai, perahu-perahu kecil tertambat di dermaga tua, dan setiap pagi, aroma ikan asin bercampur embun laut menyapa hidung warga. Di desa ini, hidup seorang lelaki yang namanya harum di mana-mana. Pak Rahmat Zakaria, kepala desa yang arif, bijaksana, dan dicintai oleh seluruh warga Teluk Harapan. Wajahnya selalu tenang, senyumnya hangat seperti sinar mentari pagi, suara bicaranya pelan, tapi penuh wibawa. Siapa sangka, di balik ketenangan itu, kelak akan tersimpan rahasia yang begitu dalam. Tapi malam ini, kita baru saja memulai perjalanan. Kita akan menelusuri, langkah demi langkah, bagaimana citra kesempurnaan itu dibangun sebelum akhirnya retak perlahan seperti ombak yang menghantam karang. Pak Rahmat Zakaria sudah menjadi kepala desa selama hampir 2 dekade. Dipilih lagi dan lagi, bukan karena uang, bukan karena janji manis, tapi karena perbuatannya. Ia yang membangun masjid besar di tengah desa, dengan gotong royong warga, tanpa meminta bantuan dari atas. Ia yang mendirikan sekolah dasar baru, ketika anak-anak nelayan harus menyeberang ke desa sebelah hanya untuk belajar. Ia yang selalu turun langsung, ketika ada warga sakit, membantu biaya rumah sakit dari kantong pribadinya. Ia yang menyelesaikan sengketa tanah antar keluarga, dengan duduk bersama di balai desa sampai larut malam hingga kedua belah pihak saling memaafkan. Warga menyebutnya bapaknya Teluk Harapan. Tidak ada yang berani berbuat curang di desanya, karena tahu Pak Rahmat selalu adil. Tidak ada yang kelaparan, karena Pak Rahmat selalu membagikan hasil tangkapan laut yang berlebih. Di balik senyum ramah itu, tersimpan hati yang begitu tulus, setidaknya itulah yang dilihat semua orang. Dan keluarganya, Pak Rahmat Zakaria, adalah cermin dari kerukunan dan kebahagiaan itu sendiri. Rumah Pak Rahmat berdiri megah di pinggir desa, rumah besar bergaya limasan, dikelilingi pohon kelapa dan taman bunga yang selalu rapi. Di sana tinggal Bu Siti Nurhayati, istrinya yang salehah, yang selalu berjalan di sampingnya, mengenakan mukena putih saat pengajian, atau kebaya rapi saat acara desa. Mereka menikah sudah 28 tahun, dan cinta mereka seperti masih pengantin baru. Warga sering melihat Pak Rahmat memegang tangan Bu Siti saat berjalan pulang dari masjid. Warga sering mendengar Bu Siti tertawa kecil ketika Pak Rahmat bercanda di teras rumah. Mereka punya 2 anak kandung. Anak sulung laki-laki. Ilham, pemuda gagah, rajin, dan selalu membantu ayahnya mengurus desa. Ilham yang sering menjadi imam sholat tarawih saat Ramadan. Ilham yang mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran di sore hari. Lalu ada Zahra Lestari, putri bungsu mereka, gadis cantik yang pintar yang kini sedang menempuh kuliah arsitektur di Yogyakarta. Zahra sering pulang akhir pekan membawa oleh-oleh gudeg untuk seluruh keluarga dan cerita-cerita kampus yang membuat orang tuanya tersenyum bangga. Keluarga ini selalu terlihat rukun, harmonis, penuh tawa. Setiap malam Jumat, mereka mengadakan pengajian kecil di rumah,
diikuti tetangga-tetangga terdekat. Setiap lebaran, rumah mereka menjadi pusat silaturahmi, penuh hidangan opor ayam dan ketupat. Dan kemudian, ada Bayu. Anak kecil yang mereka angkat, bayi yatim piatu yang ditemukan beberapa tahun lalu, setelah orang tuanya meninggal karena wabah demam yang melanda desa tetangga. Pak Rahmat dan Bu Siti, tanpa ragu, mengambil Bayu ke dalam pelukan mereka. Bayu yang kini berusia sekitar 7 tahun, lucu, ceria, selalu berlarian di pantai sambil memanggil ayah dan ibu dengan suara riang. Warga sering melihat Pak Rahmat menggendong Bayu di pundaknya saat berjalan-jalan sore di tepi laut. Warga sering melihat Bu Siti menyisir rambut Bayu dengan lembut, seperti menyisir anak kandung sendiri. Keluarga ini benar-benar terlihat sempurna. Tidak ada celah, tidak ada retak, hanya kebahagiaan yang terpancar dari setiap sudut rumah besar itu. Siapa sangka bahwa di balik tawa anak-anak, di balik senyum hangat seorang kepala desa, di balik keharmonisan yang begitu nyata, akan datang badai yang perlahan akan mengubah segalanya. Teluk Harapan berada di masa-masa paling indahnya, di saat tawa masih menggema di rumah besar Pak Rahmat, di saat Ilham masih berjalan gagah di tepi pantai, dan Zahra masih sering pulang membawa cerita dari Yogyakarta. Tapi malam ini, kita akan memasuki babak yang paling gelap, babak yang membuat seluruh desa terdiam dalam duka. Siapa sangka bahwa badai yang datang bukan hanya dari laut, melainkan dari langit yang tiba-tiba mengamuk dan merenggut nyawa yang paling berharga. Musim hujan datang lebih awal dari biasanya. Langit gelap berhari-hari, hujan turun tanpa henti, sungai-sungai kecil di bukit belakang desa mulai meluap. Tanah longsor, ancaman yang sudah sering diwanti-wanti Pak Rahmat dalam rapat desa. Ia bahkan pernah meminta warga untuk waspada memindahkan barang berharga ke tempat tinggi. Tapi tak ada yang menyangka bahwa malapetaka itu akan menimpa keluarganya sendiri. Pagi itu, Ilham, pemuda gagah yang menjadi kebanggaan desa, sedang membantu warga di lereng bukit. Ada beberapa rumah yang terancam longsor, dan Ilham, seperti biasa, turun tangan paling depan. Ia membawa karung pasir, menguatkan talut, mengevakuasi anak-anak dan orang tua. Warga masih ingat senyum Ilham yang tetap tenang di tengah hujan deras. "Tenang saja, Pak, kita kuatkan dulu talutnya," katanya pada seorang kakek. Tapi tiba-tiba, tanah di atas mulai bergoyang. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, longsor besar terjadi. Ilham, yang sedang berada di posisi paling bawah, tertimbun. Bersama beberapa karung pasir yang baru saja ia angkat. Warga berteriak histeris, berlarian mencari bantuan. Pak Rahmat, yang sedang di balai desa, berlari tanpa alas kaki menuju lokasi. Bu Siti, yang mendengar kabar dari tetangga, berlari sambil menangis memanggil nama anaknya. Zahra, yang saat itu sedang di Yogyakarta, langsung naik bus malam pulang dengan air mata yang tak henti mengalir. Pencarian dilakukan sepanjang hari, sepanjang malam, dengan obor dan lampu senter yang menerangi kegelapan. Seluruh warga Teluk Harapan turun, tak ada yang tinggal di rumah. Nelayan meninggalkan perahunya, petani meninggalkan sawahnya, semua bersatu mencari Ilham. Tapi, ketika akhirnya ditemukan, Ilham sudah tak bernyawa lagi. Tubuhnya tertimbun lumpur tebal, wajahnya masih tenang, seperti sedang tertidur. Duka itu menyelimuti desa seperti kabut tebal. Tak ada suara mesin perahu, tak ada tawa anak-anak, hanya tangis yang bergema di malam itu. Pemakaman Ilham menjadi pemakaman terbesar yang pernah ada di Teluk Harapan.
Seluruh warga hadir berbaris panjang di belakang jenazah. Pak Rahmat, yang biasanya tegar, berjalan di depan sambil menggendong keranda, dengan air mata yang tak henti jatuh. Bu Siti berjalan di sampingnya, dengan wajah pucat, seperti kehilangan separuh jiwanya. Zahra memeluk ibunya erat-erat, tak mampu berkata apa-apa. Khotib di masjid, suara khotbahnya tercekat saat menyebut nama Ilham. Anak muda yang soleh, yang selalu membantu sesama, kini dipanggil Yang Maha Kuasa lebih dulu, katanya. Warga menangis bersama, seperti kehilangan anak sendiri. Di balik duka yang begitu dalam itu, citra Pak Rahmat justru semakin suci di mata warga. Ia yang tetap tegar mengurus pemakaman, ia yang menghibur warga lain yang juga terdampak longsor, ia yang tetap tersenyum tipis saat menerima ucapan bela sungkawa. Bapaknya Teluk Harapan kini menjadi simbol kesabaran, simbol ketabahan. Tapi, benarkah demikian? Ataukah, di balik ketenangan itu, ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan? Beberapa bulan setelah pemakaman, rumah besar Pak Rahmat terasa begitu sepi. Tawa Ilham tak lagi terdengar, langkah kakinya tak lagi menggema di teras. Bu Siti sering duduk sendirian di kamar Ilham, memegang baju-baju anaknya yang masih terlipat rapi. Zahra pulang lebih sering, mencoba menghibur ibunya, tapi matanya sendiri sering berkaca-kaca. Pak Rahmat lebih banyak diam, lebih sering ke masjid sendirian di malam hari. Hingga suatu hari, datanglah sebuah keputusan yang akan mengubah dinamika keluarga selamanya. Di desa tetangga, wabah demam keras melanda. Beberapa keluarga kehilangan nyawa, termasuk sebuah keluarga muda yang meninggalkan seorang bayi laki-laki, yatim piatu, tanpa sanak saudara yang mau merawat. Bayi itu bernama Bayu. Kecil, lemah, dengan tangis yang pelan di tengah duka desa tetangga. Pak Rahmat, yang mendengar kabar itu, datang ke sana bersama Bu Siti. Mereka melihat Bayu di pangkuan seorang bidan desa, bayi yang hampir tak punya harapan. Tanpa banyak bicara, Pak Rahmat memandang Bu Siti. Dan Bu Siti, dengan air mata yang masih sering mengalir karena Ilham mengangguk pelan. Mereka membawa Bayu pulang ke rumah besar yang sepi itu. Mengangkatnya sebagai anak, memberinya nama lengkap Bayu Zakaria. Warga Teluk Harapan melihat ini sebagai tanda kebaikan hati Pak Rahmat yang tak pernah pudar. Mereka kehilangan Ilham, tapi masih mau merawat anak yatim, bisik mereka dengan bangga. Bayu kecil mulai tumbuh di pelukan Bu Siti, mulai tertawa di gendongan Pak Rahmat, mulai membawa sedikit cahaya kembali ke rumah yang pernah gelap. Zahra, yang awalnya ragu, perlahan mulai menyayangi adik angkatnya. Keluarga ini seperti menemukan harapan baru di tengah duka yang masih membekas. Siapa sangka bahwa pengangkatan Bayu ini kelak akan menjadi kunci dari rahasia terbesar yang tersimpan begitu dalam di dasar Teluk Harapan. Teluk Harapan perlahan kembali tenang, ombak tetap datang dan pergi. Kehidupan desa berjalan seperti biasa. Tapi, di balik ketenangan itu, ada bisikan-bisikan kecil yang mulai terdengar. Bisikan yang awalnya hanya di warung kopi, di tepi pantai saat senja, di grup WhatsApp para ibu-ibu. Bisikan yang lambat laun menjadi badai gosip yang merusak citra kesempurnaan yang dibangun bertahun-tahun. Siapa sangka bahwa bapaknya Teluk Harapan akan menjadi bahan pembicaraan yang begitu menyakitkan. Beberapa tahun setelah duka Ilham, Bayu sudah mulai berlari-lari di halaman rumah. Tawanya yang renyah sering memecah pagi desa.
Bu Siti semakin sibuk mengasuhnya, seperti menemukan kekuatan baru dalam pelukan anak kecil itu. Zahra masih kuliah di Yogyakarta, pulang sesekali, dan semakin dekat dengan adik angkatnya. Pak Rahmat tetap menjadi kepala desa yang disegani. Masih sering mengadakan acara desa, pentas musik, hiburan rakyat, agar warga tak melulu penat dengan tangkapan ikan. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Ada seorang penyanyi dangdut dari kota tetangga yang sering diundang tampil. Namanya Mira Kartika. Wanita cantik, suara merdu, gerakan panggung yang memikat. Ia datang dengan bus malam, tampil di panggung bambu sederhana di lapangan desa, dan warga berbondong-bondong menonton. Pak Rahmat, sebagai kepala desa, tentu saja sering menyambutnya. Berfoto bersama di panggung, memberi sambutan hangat, mengantar pulang sampai batas desa. Awalnya, tak ada yang aneh. Itu kan tugas kepala desa, kata warga. Tapi lama-lama, ada yang mulai memperhatikan. Pak Rahmat sering tersenyum lebih lama saat Mira bernyanyi. Pak Rahmat sering mengobrol panjang setelah acara selesai. Pak Rahmat kadang terlambat pulang saat ada pentas Mira. Bisikan pertama muncul dari para pemuda yang jaga panggung. Lihat tuh, Pak Kades matanya nggak lepas dari Mira. Lalu bisikan itu menyebar ke ibu-ibu. Katanya, Pak Rahmat pernah antar Mira sampai kota. Loh? Rahasia itu mulai terkuak lebih dalam ketika sebuah foto beredar di grup WhatsApp warga. Foto Pak Rahmat dan Mira berdua saja di sebuah pantai di Bali. Mereka tersenyum lebar, duduk berdampingan di pasir putih, dengan latar sunset yang indah. Foto itu bocor entah dari mana, tapi cukup untuk membuat desa gempar. Liburan bersama. Bu Siti tahu nggak ya? Anak-anak tahu nggak? Bu Siti, yang selama ini salehah dan sabar, mulai terlihat lebih pendiam. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum saat acara desa, kini sering menunduk. Ia lebih sering di rumah, mengasuh Bayu sendirian, tanpa banyak bicara. Zahra, yang pulang libur semester, mulai bertanya dalam hati. Ia melihat ibunya sering menatap kosong ke laut, ia mendengar bisikan warga saat belanja di pasar. Tapi tak ada yang berani bertanya langsung pada Pak Rahmat. Belum. Lalu, datanglah kabar yang lebih menghebohkan lagi. Seorang wanita dari Jakarta, model majalah bernama Lina Maheswari, tiba-tiba muncul di media sosial. Ia mengklaim punya anak dari Pak Rahmat Zakaria. Ia unggah foto-foto lama, chat-chat yang katanya bukti, dan tuntutan agar Pak Rahmat bertanggung jawab. Desa Teluk Harapan seperti disambar petir di siang bolong. Warga yang dulu memuja Pak Rahmat kini terbelah dua. Ada yang langsung percaya, ada yang membela mati-matian. Fitnah, kata yang setia. Tapi foto Bali itu gimana? Balas yang lain. Kasus Lina akhirnya naik ke pengadilan. Tes DNA dilakukan, dan hasilnya negatif. Lina terbukti berbohong, diproses hukum atas pencemaran nama baik. Banyak warga lega, menganggap ini hanya fitnah dari orang kota yang ingin cari sensasi. Citra Pak Rahmat sempat goyah, tapi perlahan mulai pulih lagi. Tapi, benarkah semuanya sesederhana itu? Foto Bali dengan Mira tak pernah terbantahkan. Dan Mira masih sering diundang tampil di desa. Warga mulai bertanya-tanya, mengapa Pak Rahmat tak pernah marah saat nama Mira disebut dalam gosip?
Mengapa ia justru semakin sering mengobrol dengan Mira di balai desa? Dan yang paling mengganggu, Bayu kecil yang wajahnya semakin hari semakin mirip dengan seorang wanita yang sering datang ke desa itu. Ada yang mulai berbisik. Bayu itu, anak siapa sebenarnya? Tapi bisikan itu masih pelan, masih tak berani diucapkan keras-keras. Kini, Teluk Harapan tak lagi setenang dulu. Di balik senyum ramah Pak Rahmat saat salam keliling desa, tersimpan rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Di balik kesabaran Bu Siti yang mengasuh Bayu, tersimpan luka yang semakin dalam. Desa terbelah dalam diam, antara yang masih percaya dan yang mulai ragu. Siapa sangka bahwa isu perselingkuhan ini hanya permulaan dari retakan yang lebih besar yang akan menghancurkan keluarga sempurna itu selamanya. Malam ini, kita telah mendengar bisikan-bisikan yang mulai mengguncang Teluk Harapan. Tapi, badai sejati belum datang. Akhir yang tak banyak orang duga, akhir yang damai di permukaan, tapi menyisakan luka abadi di hati beberapa jiwa. Siapa sangka bahwa rumah besar di tepi laut itu akan berubah inhabitansa, dan rahasia terbesar akhirnya tak bisa lagi disembunyikan di dasar Teluk Harapan. Beberapa bulan setelah gosip semakin kencang, setelah foto-foto dan bisikan tak lagi bisa dibendung, Bu Siti Nurhayati diam-diam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten. Sidang dilakukan tertutup, hanya dihadiri kuasa hukum dan keluarga inti. Tak ada drama di ruang sidang, tak ada tuduhan keras yang terucap lantang. Hanya keputusan bersama untuk mengakhiri pernikahan yang sudah berlangsung 28 tahun. Hakim bertanya, apakah benar ini kehendak kedua belah pihak? Pak Rahmat mengangguk pelan. Bu Siti, dengan suara lirih tapi tegas, mengiyakan. Perceraian itu disetujui dengan damai. Tanpa perebutan harta gonogini yang berlarut-larut, tanpa saling menyalahkan di depan umum. Warga Teluk Harapan yang sudah lama menunggu kabar terkejut dengan kedamaian itu. Tak ada air mata histeris, tak ada tuduhan pihak ketiga yang disebut secara terang-terangan. Hanya pernyataan resmi dari kuasa hukum Bu Siti, ini adalah keputusan bersama demi kebaikan bersama. Pak Rahmat, lewat akun Instagram resmi desa memposting permintaan maaf yang panjang. Ia meminta maaf kepada Bu Siti, kepada Zahra, kepada mendiang Ilham di alam sana, kepada Bayu kecil, kepada Ibunda, dan kepada seluruh warga Teluk Harapan. Atas segala hilaf, segala dosa yang telah diperbuatnya selama ini. Ia menulis, tanggung jawab penuh ada padanya. Dan memohon agar pihak lain yang terseret namanya tidak terus disalahkan. Postingan itu dibaca ribuan kali, dikomentari ratusan warga. Ada yang memaafkan, ada yang masih kecewa. Tapi desa perlahan mulai menerima kenyataan. Bu Siti memilih kembali ke kampung halamannya di lereng gunung. Desa kecil yang hijau, jauh dari bau garam laut. Ia hidup sederhana di rumah orang tua yang sudah tiada, merawat kebun kecil, mengajar mengaji anak-anak tetangga, dan sering duduk sendirian di beranda saat senja. Warga sana mengatakan, Bu Siti kini lebih tenang, lebih sering tersenyum tipis, meski matanya masih menyimpan rindu yang dalam. Zahra Lestari, yang sudah lulus kuliah arsitektur dengan predikat cum laude, langsung mendapat tawaran kerja di luar negeri. Di sebuah firma besar di Dubai, atau mungkin Singapura, tak ada yang tahu pasti. Ia berangkat tak lama setelah sidang terakhir. Tanpa pesta wisuda besar,
tanpa perpisahan meriah dengan teman-teman desa. Zahra jarang pulang. Hanya sesekali mengirim kabar lewat telepon atau paket oleh-oleh untuk Bayu. Warga berbisik. Zahra kecewa berat. Kecewa dengan retaknya keluarga yang dulu begitu sempurna, kecewa dengan rahasia yang terungkap, kecewa dengan ayah yang dulu menjadi idolanya, dan mungkin juga dengan ibu yang memilih pergi. Ia memilih membangun hidup baru, jauh dari Teluk Harapan, jauh dari ombak yang membawa kenangan pahit. Bayu, kini diasuh sepenuhnya oleh Pak Rahmat. Anak kecil yang sudah mulai besar, yang masih memanggil ayah dengan tulus dan bertanya kadang-kadang, "Ibu kapan pulang?" Pak Rahmat selalu menjawab dengan senyum. "Ibu lagi di tempat yang jauh, Nak, tapi ibu sayang sama Bayu." Namun hanya selang beberapa bulan saja berlalu. Dan datanglah kabar yang kembali mengguncang desa. Pak Rahmat Zakaria menikah lagi. Dengan Mira Kartika, penyanyi dangdut yang dulu hanya menjadi bahan gosip. Pernikahan itu sederhana, hanya akad nikah di masjid desa diikuti walimah kecil di rumah besar. Mira pindah ke Teluk Harapan meninggalkan panggung hiburan kota untuk hidup tenang di tepi laut. Mereka bertiga, Pak Rahmat, Mira, dan Bayu, hidup bersama di rumah yang dulu pernah megah karena kehadiran sebuah keluarga besar. Warga sering melihat mereka berjalan sore di pantai. Pak Rahmat di tengah, menggandeng tangan Mira di satu sisi, dan menggendong Bayu di pundaknya di sisi lain. Senyum Pak Rahmat kembali hangat seperti dulu. Mira sering menyanyi kecil untuk Bayu saat malam, lagu-lagu dangdut yang lembut. Bayu tertawa riang, seolah tak pernah kehilangan apa-apa. Desa perlahan menerima, ada yang mengucapkan selamat, ada yang hanya diam. Tapi rahasia terakhir, yang selama ini hanya menjadi bisikan, akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Warga yang lebih tua, yang ingat masa-masa lalu, mulai berbicara pelan di warung kopi. Bayu, yang wajahnya semakin mirip Mira, bukan sekadar anak angkat yatim piatu. Ia adalah anak biologis Mira Kartika, dari hubungan lama dengan Pak Rahmat, yang terjadi di saat yang salah sebelum atau selama pernikahan dengan Bu Siti. Anak yang lahir diam-diam, kemudian ditemukan sebagai yatim karena wabah, dan diangkat oleh Pak Rahmat serta Bu Siti, untuk menutupi dosa terbesar itu. Bu Siti, yang salehah, menerima Bayu dengan tangan terbuka, mungkin karena kasihan, mungkin karena ingin menjaga rumah tangga, mungkin karena cinta yang terlalu besar. Tapi akhirnya, cinta itu tak cukup lagi untuk menutupi luka. Siapa sangka bahwa anak yang menjadi simbol kebaikan hati keluarga itu justru menjadi bukti dari pengkhianatan terdalam. Kini, Teluk Harapan kembali tenang di permukaan. Ombak tetap datang dan pergi, perahu nelayan tetap berlayar pagi-pagi, masjid tetap ramai saat azan berkumandang. Pak Rahmat masih menjadi kepala desa meski masa jabatannya tinggal sedikit. Mira dan Bayu menjadi bagian dari kehidupannya yang baru. Bu Siti hidup damai di lereng gunung. Zahra membangun karir gemilang di negeri orang. Dan Ilham tetap dikenang sebagai pemuda soleh yang pergi terlalu dini. Di balik senyum ramah seorang ayah, di balik tawa seorang anak kecil, di balik kehidupan yang tampak bahagia kembali, tersimpan luka, dosa, dan penerimaan yang pahit. Mungkin suatu hari, kita akan tahu kebenaran sebenarnya dalam segala detailnya. Atau mungkin, rahasia ini akan terkubur selamanya di dasar Teluk Harapan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir, teman-teman.
Semoga kita semua selalu menjaga rahasia hati kita masing-masing dengan bijak.